Di Avilio kita ada jasa ads. Jadi kalau misalnya, waduh saya nggak bisa presentasi, saya ribet jelasin apa segala macam, pakai jasa iklan aja Pak. Nanti akan kita bantu dibanjiri orderan seperti itu. Kan banyak tuh Pak sekarang yang anak-anak milenial itu mereka kerjanya depan laptop, iklan apa segala macam, tiba-tiba banjir orderan seperti itu ya. Nah kita akan sediakan itu di Avilio. Pokoknya terima beres gitu. Oke guys, sekarang aku sama CEO-nya Avilio nih, anak muda nih, Mas Agus. Asli Solo Mas? Salatiga. Salatiga, berarti 7 ya? Aslinya Boyolali, kota susu. Tapi sekarang di Salatiga. Oke, aku nih kagum aja nih, kenapa Mas Agus membuat Avilio? Oke, jadi kalau kita Avilio itu apa? Biar orang-orang yang belum tahu, kasih tahu sama kita Mas. Oke. Jadi Avilio ini secara simpel adalah penggabungan ya. Kita mengajak teman-teman semua menjadi bagian dari Avilio, baik mereka pemilik bisnis, mereka pemilik produk, dan pada intinya teman-teman yang pengen tambahan income tanpa mengganggu waktu luang, bisa dikerjain dimanapun, siapapun, dengan latar belakang apapun, tanpa modal. Ini yang menarik ya. Itu yang menarik. Bisa dapat cuan tanpa modal. Yuk, jadi teman-teman silahkan download, install, login. Ya, download, daftar, install, login. Gitu Di ya. mana? Di Avilio. Jadi mereka harus Mereka tinggal daftar, install, login. Nah, di situ nanti teman-teman akan dipandu nih sama AA Raffi. Nah, ada aku, ada ini Ya. juga nih, ada berapaan juga. Pokoknya Avilio top, mantap, is the best lah. Nih, kalian baca nih, Avilio, oh bukan. Founder. Nih, Avilio Marketplace, Afiliasi afiliasi paling paling mudah. Jadi insya Allah bisa berkah buat semuanya. Amin. 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 Ini baru 4 hari ya? Ya, 4 hari. Baru 4 hari aja udah 50.000. 50.000 download. Gila guys, kita menuju ke 50 juta sampai 100 juta downloader. Namanya siapa? Bayu ya? Bayu Mauludin, Pak. Oke, Bayu Mauludin. Silakan. Silakan Pak Bayu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon makasih Pak Ipan, makasih. Terima kasih Pak Bayu. Ini Pak, sebelum lanjut, ini sudah saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ini seperti Vingo ya Pak dari Malaysia ya. Beda Pak. Nah, Kita lokal Pak. Dan di sana kan berbayar. Pak. Mirip. Ini Pak, sebelum lebih lanjut, saya pertama kali usul masalah ini. Kan kita akan dapat komisi-komisi seperti itu Pak ya. Kalau bisa sudah dipotong pajak Pak, sudah ada PPh-nya, PPh Sudah. pasal 3-nya. Sudah Sudah, ada tim konsultannya. Jadi setiap bonus apa segala macam itu nanti sudah saya beres jadinya. Alhamdulillah. Nah, terus ini Pak, yang berikutnya, saya punya tetangga produsen sepatu seperti itu, sudah eksportir lah. Sebagai bayangan, dia punya ruko di sini sampai ruko kalau nggak salah itu nggak disewain, tapi buat gudang dia semua Pak. Jadi kalau dia mau di due diligence, kita mau masukin sebagai seller, gimana caranya Pak? Terus ini kita kan bikin jaringan tuh jaringan seller semua, buyer ya, kita afiliator untuk para buyer. Terus kalau di bawah kita masukin beliau sebagai afiliasi di bawah kita, tapi dia nanti posisinya juga sebagai buka toko, bisa nggak Pak gitu? Atau beda jaringan nanti antara seller dengan buyer itu Pak? Seperti itu. Mungkin Jadi itu kalau aja. Oke, yang pertama, Ya. yang kedua dulu ya. Saya yang pertama tadi nggak lupa. Yang kedua, jadi apakah beda jaringan segala macam. Jadi kalau misalnya Bapak punya teman, terus dia punya produk segala macam, itu nanti di situ ada di aplikasi nanti ada daftar supplier gitu Pak. Jadi tinggal klik, nanti ngisi form segala macam, nanti ada tim surveyor kita yang akan verifikasi. Kalau dekat langsung disamperin, cek langsung. Kalau jauh biasanya ada teknik-teknik yang kita sudah lakukan selama ini. Dan kalau misalnya Bapak mungkin bawa teman di sini masuk sebagai supplier segala macam, dan dia juga menjalankan sistem networkingnya, ya nanti terpisah Pak. Dia punya toko sendiri, ya, yang berisi produk-produk yang dia punya, yang dipasarkan oleh teman-teman di sini. Dan kalau dia menjalankan sistem networknya, dia berbeda. Dia tetap ada di strukturnya Bapak seperti itu. Terus yang berikutnya tadi adalah konsepnya jangan dinarasikan sebagai kita di Avilio ini harus memiliki buyer-buyer. Nggak harus Pak.
Jadi narasikan aja kita di Avilio itu, Avilio memang sebuah aplikasi di mana aplikasi ini kalau kita mau membeli kebutuhan pribadi atau kita pengen belanja untuk dijual lagi segala macam, itu di sini tempatnya. Dan mungkin itu bisa dengan teman-teman share aja melalui teman-teman terdekat dulu. Dan kalau nanti sekali lagi di Avilio kita ada jasa ads, jadi kalau misalnya waduh saya nggak bisa presentasi, saya ribet jelasin apa segala macam, pakai jasa iklan aja Pak. Nanti akan kita bantu dibanjiri orderan seperti itu. Kan banyak tuh Pak sekarang yang anak-anak milenial itu mereka kerjanya depan laptop, iklan apa segala macam, tiba-tiba banjir orderan seperti itu ya. Nah kita akan sediakan itu di Avilio. Pokoknya terima beres gitu. Luar biasa. Jelas ya Pak Bayu? Satu lagi boleh Pak? Satu lagi Pak? Boleh Pak. Yang tadi kalau nggak salah di Pak Ipan itu sempat di-share juga, nanti ada hubungannya. Halo. Silakan Pak Bayu. Oh iya. Dengan hubungannya dengan jaringan kayak Alfamart gitu gimana Pak nanti Pak? Oh iya, Kalau itu kita akan open di Avilio Mart ya. Jadi kita memang ada diskusi dengan mereka ya, Alpha Group, kita ada diskusi ya. Cuman karena komisi yang mereka berikan itu terlalu kecil, kita masih tarik ulur Pak. Masa iya misalnya saya beli sampo, Bapak dapat komisi 300 perak, baginya gimana? Kan repot. Karena komisi yang mereka berikan sangat kecil sekali. Sehingga kemarin kita pengen bekerja sama langsung dengan yang menyuplai di sana. Dan alhamdulillah ini udah ketemu jalurnya, dan kita juga sudah diskusi segala macam. Nanti kita akan lanjutkan di Avilio Mart. Jadi ketika nanti Bapak buka aplikasi, di situ ada Avilio Mart. Ketika diklik itu berisi kebutuhan barang-barang fast moving, kebutuhan harian. Dan ketika dipilih, dibeli, itu nanti bisa diambil di Alfa-Alfa terdekat. Gitu Pak. Hubungan dengan mereka Pak. Jadi nggak dimusuhin sama Alfamart Bapak nanti ya? Kerjasama Pak. Sekarang enaknya, sekarang lebih baik kerjasama Pak daripada bikin sendiri dimusuhin segala macam. Ayo kita kerjasama aja Pak. Jadi sama seperti gini Pak. Kalau mungkin di istilah industri makanan, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro ya. Nah kalau di sini apapun bisnis teman-teman semua belanjanya di Avilio aja. Gitu ya. Siap. Luar biasa. Siapa lagi nih Pak Ivan? Iya Pak, ada lagi? Tadi ada yang ibu-ibu tadi mau tanya tadi. Lanjut Pak. Halo? Ya. Oke. Lanjut Ibu. Bu Iva sudah bisa Bu Iva? Oh iya Pak, maaf Ya. sambil menidurkan anak. Oh iya. Terima kasih Pak Ivan sama Pak Agus. Dari Iya, mana, cuma Pak? saya dari Sidoarjo saya. Oh Sidoarjo ya. Ya, Silakan, Bu. itu seandainya kita punya produk, tapi produknya itu seperti makanan pokok seperti beras atau gimana, itu kan otomatis kita kan ngirim ke pembelinya ya, customer gitu ya. Ya. Untuk ongkirnya dari Avilio itu udah ada itu nggak ada ketentuan untuk ituan berapa, terus nanti kita nerima uangnya itu setelah barang itu udah laku atau seperti apa? Kan ada yang pakai seperti platform yang warna oranye itu kan biasanya lama baru dapat uangnya gitu loh. Ya, H+10 ya Bu ya. Dapatnya ya Bu ya. Iya, H+10. iya. H+ Iya. berapa Bu di sana Bu? 10. Ada nggak mesti. Itulah Bu ya. Jadi itulah kenapa saya bocorin dikit ya. Banyak supplier dari mereka ke sini. Kenapa? Di kita insya Allah Bu, kalau kita temukan vendor yang bisa H+1, tapi ini kemarin kita temukan dengan sistem yang kita buat itu H+3 aja maksimal itu kita sudah full payment ke supplier. Gitu Bu. Oh gitu ya. Tapi kita upayakan H+1 sudah Bu ya. Dan kita pengennya real time, tapi kalau real time butuh proses juga. Nanti kita masih cari-cari. Gitu. Iya, iya. Udah sementara itu aja dulu. Ya. Terima kasih ya. Berarti ini udah Pasti, jadi Bu. supplier nih di toko sebelah nih Bu ini. Mantap Bu. Tinggal langsung aja Bu. Iya. Kompetitor Pak. Ya, jadi kita udah riset ya di beberapa itu namanya seperti apa. Insya Allah teman-teman di sini itu sudah pilihan yang tepat.
Dan ini momentumnya pas sekali. Kenapa? Hari ini pergeseran tren bisnis yang mungkin teman-teman alami dari sejak COVID sampai hari ini, itu selalu saja dengan berhubungan dengan momentum ya. Saya kemarin dijelasin dengan kawan saya, ada kawan saya cowok, dia jualan lipstick. Ya, saya tanya, bro, kamu cowok kok jualan lipstick? Kenapa? Bukan masalah lipstiknya, bro. Sistemnya bagus sekali. Nah, kamu ini pengenin di sistemnya atau lipstiknya? Sistemnya ini. Lipstiknya nggak penting. Yang penting sistemnya ini keren. Nah, kalau konsepnya seperti itu biasanya nggak bertahan lama. Artinya momentumnya itu paling cuma setahun, 2 tahun, setelah itu ganti-ganti seperti itu. Dan kita capek ya kalau bantu tim seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman nggak akan temukan hal seperti itu. Kenapa? Produknya ada jutaan ya. Jadi kalau misalnya bosan lipstick, bisa sabun, bosan sabun, bisa skincare, bosan skincare, bisa produk-produk unik seperti itu ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Luar biasa, Pak. Makin semangat ini. Ya, itu ada yang tanya COD tadi ya. Nah, apakah ada COD sebetulnya? Di sini nggak ada COD ya. Kenapa kita putuskan kita nggak ada COD? Karena gini, misalnya Pak Ivan ngajak saya, terus saya order produk nih yang harganya katakanlah lumayan gede gitu ya. Terus karena sistemnya ada COD, terus saya pakai COD. Dan pada saat itu ternyata saya lagi pergi di luar dan kurirnya udah datang ke rumah ternyata. Telepon segala macam saya nggak angkat karena nggak tahu. Nah, hasil apa? Barangnya balik ya. Barangnya balik. Apa yang terjadi? Harusnya Pak Ivan saat itu karena saya terjadi pembelian order, harusnya Pak Ivan dapat duit, dapat bonus. Tapi karena sistem COD itu saya nggak ada di tempat, terus duit barang yang balik segala macam atau tercancel, Pak Ivan bonusnya kena pending. Sehingga kita cancel untuk program COD ini untuk saat ini ya. Ke depan kita nggak tahu. Ke depan kita mungkin akan munculkan segala macam dan kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini kita nggak pakai sistem COD supaya bonusnya real time ke teman-teman semua ya. Iya, betul. Lanjut ya, Pak Gus. Lanjut, silakan. Ada Pak Yudi. Pak Yudi, yes. Silakan Pak Yudi. Pak Yudi. Yudi, yes. Silakan Pak Yudi. Yudi, sebentar ya. Yudi, yes, oke. Mungkin Mas Alfian dan juga teman-teman konsultan lain bisa menambahkan ya, kalau misalnya ini ya. Oke, Assalamualaikum Pak Agus dan rekan-rekan semua Afilio seluruh Indonesia. Saya Pak Diki dari Gresik, Pak. Gresik ya? Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan satu, apakah boleh afiliator itu usia di bawah 17 tahun, sementara untuk pencairan komisi atau bonus kan masuk ke rekening atau ke walletnya Afilio lebih dulu, sehingga nanti baru masuk ke rekening afiliator. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya mendengarkan kalau pembayaran PPOB itu kan nilainya 40%. Sementara harus menambahkan 60% dari produk-produk yang lain. Nah, sementara ini Afilio Mart kan belum ada. Tadi saya mendengar Pak Agus bisa membeli produk-produk yang ada di Afilio, cuma pengambilannya di Alfamart atau mungkin di Alfamidi. Betul seperti itu, Pak ya? Ya. Itu nanti kita tinggal menunjukkan apa, Pak, supaya bisa masuk poin ke akun kita. Oke. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Yang pertama, ini ya. Halo. Ayo ke ikon tangan macung lo akeh aku. Ya. Dulu ya. Bentar. Tadi siapa Pak Ivan yang barusan? Pak Yudi, Pak. Yudi siapa tadi ya? Yudi, yes. Yudi, yes. Oke. Oke, Pak Yudi. Yang pertama, kalau misalnya ada pengguna calon member yang usianya di bawah 17 tahun, boleh ya. Yang penting, nah ini, pada saat teman-teman register di awal, itu terkait dengan data rekening dan juga terkait dengan data-data KTP untuk verifikasi segala macam itu dipastikan fix dulu ya. Artinya jangan sampai nanti berubah-ubah.
Karena pada saat pengisian data-data seperti itu pada awal mula itu adalah kita log ya. Kalau akan terjadi perubahan nanti harus verifikasi, harus pengajuan ke kantor seperti itu. Hal ini kita lakukan demi menjaga keamanan akun masing-masing pengguna. Jangan sampai ketika banyak mungkin beredar di luar sana di platform-platform yang lain itu ada yang lebih pinter itu ngakalin yang gaptek gitu ya. Kadang kan kayak gitu. Yang lebih pinter ngakalin yang gaptek, timnya yang gaptek withdraw segala macam, bonusnya gede, rekeningnya dipindah. Kayak gitu ya. Nah, di sini ketika nanti terjadi penggantian rekening, penggantian data segala macam, kita verifikasinya akan kita buat sulit gitu ya. Jadi ketika teman-teman register di awal mula pertama kali, kalau memang mau verifikasi data itu harus yang sesuai dulu, dipikirkan dulu gitu ya. Kalau mungkin namanya atas nama anaknya, terus rekeningnya pakai bapaknya, nggak masalah, nggak masalah. Dan nanti ketika mau terjadi penggantian rekening apa segala macam, ya harus verifikasi, harus ke kantor, harus ada step-stepnya. Tapi kita agak strict di situ, gitu. Terus yang kedua, apa sih tadi Pak pertanyaannya? Tadi belanjanya kan totalnya harus 250, sementara Gini 4% kan ya. dari BPUB. Jadi kalau sistem untuk bagi teman-teman yang ngejar karir aja ya. Jadi bagi teman-teman yang ngejar karir seperti afiliator inti itu kan ada syarat nih, ada syarat untuk pembelanjaan pribadi atau penjualan itu sebesar 250.000 ya. Dan itu bisa tarik ke PPOB atau ke produk umum kan gitu. Nah kalau ke produk umum itu nilainya 100% Pak. Misal contoh Pak Yudi misalnya di sini belanja sepatu harganya 250.000. Ya sudah, itu sudah menjadi syarat. Atau jualan sepatu yang harganya 400.000. Nah itu sudah jadi syarat. Tapi kalau belinya itu PPOB, misal PPOB beli pulsa 100.000, maka yang 40.000 adalah akan masuk menjadi qualified syaratnya. Dan nanti beli pulsa lagi 100.000, yang 40.000 masuk qualified-nya, berarti qualified-nya 40.000 tambah 40.000 kayak gitu aja. Kalau ke produk umum nilainya 100%, kalau ke PPOB nilainya 40%. Gitu Pak. Terus kalau untuk yang Alfamart tadi, Afiliomat, itu nanti sistemnya sistem resi Pak. Tinggal tunjukkan kayak semacam resi aja di barcode nanti sesuai. Itu sistemnya. Oke, siap. Oke, berarti menyinggung pertanyaannya nomor 1 tadi Pak Agus. Berarti kalau misalnya ada anak usia di bawah 17 tahun, kebetulan kan pinter IT-nya. Sekarang kan anak-anak milenial kan luar biasa IT-nya itu. Tapi mereka mewakili orang tua karena belum bisa buka rekeningnya orang tua tidak jadi masalah ya? Nggak masalah. Jadi saya cerita sedikit fenomena anak kecil ya. Ya memang nggak bisa dihindari Pak. Anak saya aja masih umur 6 tahun, ya TK besar, itu COD terus Pak. Jadi kadang penting ya sekarang COD kadang ada yang datang mainan-mainan, ada yang datang mainan-mainan. Yang dikhawatirkan kan kalau yang datang kayak yang di TV-TV itu Pak. Ya kalau datangnya box besar kayak gitu ya orang tuanya repot ya. Nah inilah repotnya COD. Makanya di Avilio COD fiturnya kita nonaktifkan seperti itu. Untuk sementara, ke depan kita nggak tahu gitu ya. Terus lagi Pak, mohon maaf. Kalau misalnya satu rekening bank untuk beberapa akun gitu, bagaimana Pak? Nggak masalah, asalkan itu terregister saat di awal ya. Dan jangan sampai nanti ketika mungkin berjalan di tengah jalan, terus mau terjadi penggantian. Yang kita verified betul itu ketika terjadi penggantian aja Pak. Tapi kalau ternyata itu di saat awal memang registernya pakai itu, ya nggak ada masalah. Ya, oke. Pak, ini pertanyaan lagi. Maaf, tanyanya agak banyak ini. Nggak apa-apa. Misalnya saya sudah memenuhi qualified belanja 250. Sementara saya menerima reseller belanja dari orang-orang yang tidak mau gabung di Avilio, tapi belanja lewat saya. Saya kan bisa menaikkan harganya, markup harga tadi. Bisa. Kebetulan harganya di atas 250 dalam bulan itu. Apakah ada cashback? Kira-kira itu cashback-nya berapa persen, Pak? Nggak ada Pak. Kalau cashback itu yang membuat ya si sellernya sendiri dengan program-program mereka, karena mereka kan bisa menaikkan keuntungannya untuk pribadi. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya kebetulan punya 2 akun, saya sama istri gitu ya, mendingan kalau ada lebih saya taruh di akunnya istri ya. Kalau Silakan. misalnya lebih 50. Ya itu sendiri bagaimana baiknya gitu. Iya betul.
Oke. Terus kalau untuk ke luar negeri bagaimana Pak? Ini kebetulan ada tim saya itu mau ada KTP WNA yang mau gabung juga. Boleh. Tertarik. Kita lagi cari ekspedisi ini, satu ekspedisi ini udah deal, oke, untuk shipping ke luar negeri dengan harga yang sangat murah ya. Jadi boleh aja silahkan. Oke. Sementara itu dulu Pak Agus. Terima kasih. Salam kenal. Mudah-mudahan bisa ke Solo nanti ke kantornya Pak Agus. Ya, monggo Pak, silahkan. Oke, terima kasih Oh, Pak yang lain? Agus. Oke, terima kasih Pak Yudi. Lanjut Pak Agus. Ya, silahkan. Oke. Jam berapa ini ya? Oh, belum Sudah jam 10 ya. mau jam 10 Pak. Lanjut Pak ya. Ke Ibu Megawati, silakan Bu. Waduh, Ibu Megawati ya. Silakan Ibu. Wah, ini lagi Trending. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. wah, benar-benar Ibu Megawati ini. Ya Bu, halo Bu. Waalaikumsalam Bu. Halo Pak. Gini Pak, nah ini mau bertanya soal kayak konsumen sama reseller kita tuh, maksudnya kalau misal katanya nih nggak ada COD kan? Barangnya tuh tiba gitu, barangnya tiba dari produk yang kita jual ini, barangnya tiba terus nggak sesuai dengan keinginan konsumen itu, apakah dia tuh harus diretur atau enggak gitu Pak? Nanti Maksudnya kan bisa pasti ada nanti kan bisa ada di anu gitu Pak ya, maksudnya kayak komentar gitu mereka sama kita gitu. Nah, ya. itu kayak gimana tuh Pak? Ya, nanti sama ya seperti toko lain ya. Jadi sebelum buka produk itu video dulu untuk antisipasi ya. Video Iya, dulu untuk bukti segala macam, nanti ada fitur kayak gitu Bu. Kalau nggak Oh, sesuai gitu. tinggal kembalikan apa segala macam. Ada. Tapi kalau misalnya kita sudah ngeretur itu nggak ada permasalahan atau bagaimana ya Pak ya nantinya? Itu nanti masalahnya di ekspedisi sama si suppliernya. Mereka udah ada perjanjian khusus untuk hal-hal kayak gitu ya. Oh gitu Pak ya. Kan ada sistem garansi apa segala macam toh biasanya toh. Iya Pak. Gitu. Oh baik, itu saja sih Pak saya pertanyakan. Nah, Ya, ini terima sudah kasih. sering nih Bu Mega ini untuk sistem afiliasi. Lanjutkan Iya Bu. Pak, soalnya terkadang sering terjadi seperti itu Pak. Soalnya kan Ya. takut nggak sesuai dengan keinginan konsumen, kan kita kadang yang di komentar sama konsumen gitu nah Pak. Ya, paham. Itulah kenapa kami memutuskan untuk kerjasamanya langsung dengan supplier dan kita melakukan filtering yang memang ketat Bu, karena kita juga nggak pengen produk yang dipakai, mungkin contoh sepatu nih baru dipakai seminggu jebol kayak gitu Bu. Ya, kita hindari. Ya, jadi Oh iya Pak ya. Jadi ada yang tanya, Pak, kenapa setiap pengguna tidak boleh membuka toko sendiri atau jualan produk sendiri? Ya, saya hindarkan yang seperti itu supaya quality control-nya terjaga. Gitu. Nanti yang jelek marketplace-nya, Bu. Oh iya baik Pak. Itu aja Pak saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Lanjut Pak Gus ya. Silakan. Sebelum jam 10 ya. Iya, dikit lagi nih. 8 menit lagi. Oke. Ke Pak siapa nih? Pak Anang, silakan Pak Anang. Pak Anang ya. Anang Repi ya. Iya. Silakan Pak Anang. Halo, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Anang. Siap. Dari mana nih? Ya, Anang dari Bandung. Bandung ya. Nanti kita bisa bantu booming kan? Amin. Amin Pak. Amin. Ayo bareng-bareng Pak. Kita padukan konsep digital marketing dengan network-nya Pak. Ya. Lalu ya. Bidang network lah, gitu kan. COD ya. Kita sama-sama mengembangkan bakat. Gitu. Baik, pertanyaan saya yang pertama, produknya berarti yang memilih adalah Avilio ya. Jadi tidak semua produk itu ada komentar. Di Komentar atas teman aku kan. pengembangannya Bentar ya. Yang lain saya ini dulu, saya mute dulu ya. Bentar Pak. Oke, sebentar.
biar jelas. Tadi siapa Pak Ivan yang barusan bertanya? Pak Anang Repi, Pak. Pak Anang Repi. Anang Repi, oke. Oke Pak Anang, tadi gimana? Lanjut Pak Anang. Ya, baik. Saya ulang ya, Pak ya. Pertanyaannya untuk produknya, berarti untuk produknya itu Apelio sendiri yang menentukan, Pak ya, mana yang akan dimasukkan ke dalam marketplace ini sesuai yang sudah ditentukan gitu ya, Pak ya. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya ketika memang produk ini sudah banyak toko yang menyebarkan, otomatis itu sangat berpotensi perang harga, Pak. Kalau saya melihat di marketplace gitu seperti Tokped atau Shopee seperti itu, ketika memang itu sudah banyak yang share produknya dengan berbagai macam cara dan warnanya, itu pada hebat-hebat, Pak. Jadi otomatis siapa yang punya harga terbagus pasti itu yang bisa laku lah gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, tinggal saya menunggu aplikasinya muncul. Berarti pas nanti hari launching, Pak ya, gitu. Itu kami menunggu karena saya ingin melihat bagaimana bentuk dalam aplikasinya. Oke. Demikian. Terima kasih sebelumnya. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Anang. Siap. Kalau aplikasinya sebenarnya sudah ada ya Pak ya, ini sudah on. Cuman memang belum kita publish ya. Dalam artian kita tunggu nanti ya supaya benar-benar ready dulu. Nah nanti silakan hubungi ke tim konsultan atau tim pengundangnya masing-masing untuk mendapatkan kode referralnya ya. Jadi aplikasinya sebenarnya sudah ready. Cuman memang kita kan ada program ini nanti di bulan Mei ini, insya Allah kalau nggak ada kendala, kita mengundang konsultan-konsultan untuk kita ajak diskusi bareng, kita tentukan langkah setelah ini, kita akan adakan training-training di mana. Gitu. Jadi mungkin di Bandung kita akan langsung adakan workshop Road to Bronze misalnya, bagaimana cara menjadi bronze tercepat. Langsung seperti itu Pak, di kota ini langsung kita adakan Road to Gold, Road to bagaimana menjadi seorang gold tercepat segala macam. Bagaimana menjual produk ini segala macam, lebih ke direct selling dan juga co-branding setiap produknya gitu Pak. Dan kita juga mengundang supplier-supplier yang sudah bekerja sama dengan kita, yang terbukti mereka ini sudah memiliki omset itu di atas 10 miliar sebulannya. Nah, nanti kita akan hadirkan supaya juga teman-teman itu lebih mantap, lebih yakin bahwa di Avilio ini ya ibaratnya seorang Raffi aja mau jadi PA, apalagi di dalam-dalamnya gitu ya. Jadi supaya lebih trusted lagi Pak. Gitu. Ya. Lanjut. Monggo. Oke. Selanjutnya di sini ada Pak Age. Silakan Pak Age. Age? Iya Pak. AGE. Oh AGE ya. Oke. Silakan Pak Age. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Agus. Ya, dari mana nih? Saya dari Tangerang, Pak. Kota Tangerang. Ya. Kebetulan Pak Alfian kan kebetulan beliau asli dari Pangkalan Bun. Kebetulan saya juga dari Pangkalan Bun Kumai. Dan kemarin kontak-kontakan kita. Sebenarnya saya juga dari Kalimantan ngerantau ke Tangerang. Gitu. Satu desa nih, apa? Satu kota ini. Ya makanya saya kaget juga, oh itu hebat juga nih orang Pangkalan pun bisa kenal. Langsung ke pertanyaannya aja Pak Agus. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya kesiapan sistem ya aplikasinya. Ya kadang-kadang kan begitu awal kan kadang-kadang banyak yang join, banyak yang daftar, terjadi bug atau apa masalahnya gitu. Kadang-kadang sistem produk atau yang lainnya. Mungkin saya kira sudah disiapkan semua sama timnya Pak Agus gitu. Karena itu kendala sangat krusial sekali. Karena kalau misalnya nanti begitu kita sudah launching, ada maintenance, nanti sampai 1 bulan, 2 bulan, nah itu udah
udah nggak bakal bisa diselamatkan lagi gitu kan. Orang udah pada kabur, Pak. Malu sama Raffi, Pak. Jadi BA di sini kok aplikasinya nggak ini. Siap. Insya Allah itu aja Pak pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa disiapkan matang ya. Karena saya yakin ini saya sebenarnya punya kepentingan juga. Kebetulan ada produk juga, cuman nanti yang akan datang lah sebagai seller nanti kalau bisa dipertimbangkan gitu. Karena saya ada produk kopi juga Pak, kopi herbal. Oke, itu aja Pak Agus. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah Pak, kalau untuk prepare segala macam, server segala macam, ini kita udah pakai server yang lumayan ya. Jadi saya sendiri juga, saya pelaku di marketplace juga Pak. Jadi saya tahu ini pun euforianya juga saya saya pun kaget Pak. Kita ini belum promosi loh. Saya baru ngabarin teman-teman founder ya yang saya tunjuk, termasuk Mas Alfian dan juga beberapa teman-teman konsultan yang ada di beberapa kota. Saya baru tunjuk mereka koordinasi Japri, maintenance per group segala macam. Ternyata dari kita share ke mereka ini viralnya minta ampun ya. Terima kasih kepada konsultan-konsultan ya yang sudah mensupport, mendukung video ini sehingga video ini hari ini dikenal banyak sekali, di Facebook viral, di Twitter viral, di TikTok juga viral, di YouTube apalagi Pak. Waduh, ini saya pernah punya pengalaman ya. Saya share ini ke beberapa teman kemarin juga, kurang lebih 2 mingguan yang lalu saya ditelepon kawan lama telepon saya, terus di broadcast ya, dia ngajakin saya bisnis, ternyata setelah saya diajak bisnis, diajakin ke Zoom-nya, itu Avilio Pak. Jadi saya dipresentasi Avilio sama teman saya, teman lama saya. Dan saya cukup bangga ya, artinya, waduh, sampai teman saya aja presentasi saya sendiri gitu loh. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman ya. Jadi ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya khususnya, dan juga ya turut berbangga. Semoga video ini bisa jadi benar-benar wadah bagi masyarakat, bagi latar belakang apapun untuk mungkin menjadi solusi income tambahan ya. Mungkin juga nggak cuma sebagai income tambahan, bisa sebagai income utama seperti itu. Gitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti pada saat launching nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Gus. Silakan Pak Ivan yang menentukan hostnya. Ini jam berapa nih? Sudah jam 10 Pak. Mungkin ditutup ya. Ya, dilanjutkan ya. Next ya. Saya rasa tadi sudah banyak terjawab Pak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke guys, aku sudah di Solo. Avilio. Bersama kawan saya Pak Silio, bagus. Keren banget. Terima kasih Solo sudah mengundang saya, Avilio. Terima kasih Top Mantap Business. Semoga untuk Avilio.